pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 2450-2452 Bab 2450 Mysterious Jade Pendant and Skyfire Rod. Tao Yaur sangat malu, dan dia melangkah maju untuk menggenggam tinjunya dan berkata, anugerah besar tidak mengucapkan terima kasih. Tao Yaur telah menyinggung bahasanya sebelumnya, saya benar-benar minta maaf dan berharap bahwa Tao Sen Sen tidak akan mengindahkannya. Bukan hanya dia, semua biksu dari balap mailing memandang Landon Sen dengan kagum, dan tampaknya rumor itu benar. Landon Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak harus seperti ini, Penatua Tao Yaur, Anda juga memiliki rahmat yang menyelamatkan jiwa untuk Sen sebelumnya, jadi Anda tidak perlu mengatakan kata-kata baik ini lagi. Fuer membungkuk sedikit dan berkata, jika bukan karena Tuan Sen membantu kami, suku hantu mungkin telah merebut semua harta yang kami temukan. Bagaimana dengan harta sebagai hadiah? Malu, harta itu ditemukan oleh ras mailing Anda, bagaimana saya bisa mengumpulkannya? Landon Sen menolak. Fuer tersenyum ringan, Tuan Sen harus memilih satu dan menerimanya. Fuer juga memiliki sedikit keegoisan. Kami berharap Tuan Sen dapat membantu kami dengan tindakan selanjutnya dari klan mailing. Tao Yaur juga setuju dengan pernyataan Fuer. Landon Sen tampaknya lebih kuat dari para beku Mahayana biasa. Dengan bantuannya, itu setara dengan pembantu Mahayana tambahan untuk mailing Rache, dan manfaatnya jelas. Sangat berharga untuk menukar harta untuk penolong Landon Sen. Ini, baiklah. Landon Sen tidak munafik, mengangguk dan setuju. Sebelum kita menemukan 3 harta karun di gedung, yang masing-masing adalah pedang panjang batu giok putih, pil, dan liontin batu giok misterius. Tuan Sen, silakan pilih satu dan ambil itu. Tao Yaur mengambil 3 hal dari inisiatif. Pedang terbang berwarna giok putih memiliki semangat yang luar biasa, dan diperkirakan merupakan senjata sihir yang kuat. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa benda ini pasti yang paling berharga. Namun, Landon Sen memiliki pedang emas Hunyuan. Dengan 5 senjata sihir Hunyuan yang dapat dipakai, kekuatan pedang emas Hunyuan masih jauh lebih kuat daripada pendahulunya yang luar biasa. Selain itu, Landon Sen tidak malu untuk mengambil harta yang paling berharga. Landon Sen mengalihkan perhatiannya ke pil misterius dan liontin giok misterius. Dia tidak tertarik pada pil, jadi dia mengambil liontin giok misterius dan berkata, pilih saja yang ini. Tao Yaur sangat terkejut, dia berpikir bahwa Landon Sen pasti akan memilih pedang terbang giok putih, tetapi dia tidak berharap bahwa dia hanya akan memilih liontin giok dengan tujuan yang tidak diketahui. Meskipun liontin giok itu psikis, tampaknya tidak memiliki kemampuan untuk menyerang dan bertahan, dan tidak dapat dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Setelah liontin giok diresapi dengan kekuatan spiritual, itu akan melepaskan cahaya biru yang misterius, dan saya tidak tahu apa itu balok. Melihat bahwa Landon Sen hanya mengambil hal yang paling hambar, Tao Yaur bersyukur, dia tahu bahwa langkah Landon Sen hanya untuk membayar mereka. Landon Sen mengambil liontin batu giok psikis ke dalam pelukannya, selalu merasa bahwa cahaya yang dilepaskan oleh liontin batu giok itu sangat aneh, mungkin ada efek magis. Tidak lama kemudian, para biarawan Meiling Clan terus bergerak ke timur. Di tengah jalan, beberapa reruntuhan bangunan yang menyerupai tembok juga ditemukan. Para biksu dari suku Meiling menemukan beberapa harta karun, tetapi kebanyakan dari mereka adalah harta yang rusak. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa jam, para beku akhirnya berjalan keluar dari tanah kuning. Seolah-olah awan terlontar untuk melihat matahari, pemandangan langit yang dipenuhi pasir kuning menghilang, dan segala sesuatu di sekitarnya jauh lebih jelas. Tetapi pemandangan di depannya mengejutkan para biarawan. Matahari muncul di langit. Sepertinya itu bukan matahari dalam pengertian biasa, tapi bola api besar. Aku melihat percikan api percikan terus-menerus keluar dari bola api, jatuh dari langit, seperti hujan api merah gelap jatuh dari langit. Ada lautan api menyebar di tanah di bawah bola api, tanpa ujung dari kiri ke kanan, seperti danau cair panas. Hampir seluruh ruang berwarna merah menyala, dan udara di sini sangat panas, dan kekuatan semburan panasnya tidak kalah kuat dari api asli bawaan. Berganti menjadi seorang beku di masa pemurnian Void, saya khawatir tubuhnya telah menjadi abu sebelum dia mendekati danau cair ini. Para pembudidaya ras mailing membuka penghalang defensif untuk menahan erosi gelombang panas. Matahari benar-benar panas. Sial, ini sebenarnya Tianhuo Road. Wajah Tao Yaur menjadi sangat jelek. Jalan Tianhuo, apa itu? Tanya Landon Sen penasaran. Fuer memandang dengan serius dan menjelaskan, Jalan Tianhuo adalah salah satu tempat paling menyedihkan di dunia rahasia Kyushu. Api dan hujan yang sesungguhnya akan terus turun dari langit. Api ini menempati urutan pertama dalam api alami. Ini sangat berbahaya. Jantung Landon Sen bergetar, dan matahari begitu terkenal sehingga dia secara alami mendengarnya. Api nyata dan hujan matahari yang jatuh di langit seperti serangan terus-menerus dari seorang beku pada tahap akhir pertikaian, ditambah lautan api di bawah, akan sangat sulit untuk melewati tempat ini. Karena Huolu sangat berbahaya hari ini, mengapa kita tidak pergi ke sini?
Tidak perlu masuk ke Huolu hari ini, Landen Sen mengerutkan kening. Fuer menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tidak, jalan api sangat luas hari ini, melintasi seluruh wilayah rahasia Kyushu, dan itu tidak dapat dilewati. Itu adalah nasib buruk kami dan dipindahkan ke lokasi yang sangat buruk. Hari ini jalan api berada di tepi dunia rahasia Kyushu. Kami hanya berjalan begitu lama, hanya bergerak di tepi. Landen Sen sedikit terdiam, berani mereka berjalan begitu lama, hanya bergerak di tepi. Seberapa besar ranah rahasia Kyushu ini? Tidak mungkin berhenti sampai sekarang. Meskipun jalan Huo berbahaya hari ini, mungkin tidak mustahil untuk menerobos. Tao Yaur mengertakkan giginya. Bagaimana saya bisa melewati? Fuerdai mengerutkan kening. Suhu api sebenarnya dari matahari sangat tinggi, tetapi harta karun roh berbasis air pamungkas harus mampu sangat menahan kekuatan nyala api. Jika 7 atau 8 harta roh pamungkas berbasis air dapat dikumpulkan, semua orang akan melawan suhu tinggi langit dan jalan api. Jika Anda tidak kehilangan rantai, Anda harus dapat melewati tanpa insiden. Tao Yaur berkata dengan ekspresi serius, dan kemudian mengeluarkan perisai berwarna kristal es dari cincin penyimpanannya. Ini adalah satu-satunya harta gaib berbasis air di tubuhnya. Siapapun yang memiliki harta roh prasejarah atribut air terbaik di tubuh Anda, keluarkan semuanya, teriak Tao Yaur. Fuer mengeluarkan bola biru dari cincin penyimpanan dan berkata, Fuer memilikinya di sini. Aku memilikinya di sini juga. Seorang kultivator wanita di puncak cocok juga mengeluarkan kipas harta karun putih. Beku lain menatapku dan aku melihatmu, menggelengkan kepalanya. Harta roh prasejarah pamungkas sangat langka di dunia hantu, dan harta karun roh pangkat prasejarah atribut air bahkan kurang menyedihkan. Pada umumnya, master dari tahap tengah dan akhir dari kombinasi dan bahkan periode Mahayana tidak akan menggunakan atribut ini dari harta roh prasejarah sebagai serangan utama peralatan. Tidak, hanya 3 item yang jelas tidak cukup, Tao Yaur mengerutkan kening. Pada saat ini, Landen Sen mengeluarkan 4 potong harta roh bergengsi yang luar biasa dengan atribut air yang berbeda dari cincin penyimpanan dalam satu napas, dan tersenyum, bagaimana kalau menambahkan keempat ini? Ada begitu banyak piala di cincin penyimpanannya, hanya untuk menemukan 4 harta roh berbasis air yang luar biasa. Mata indah Tao Yaur menyala, dan dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Will Taois Sen meminjamkan kami 3 harta atribut air yang luar biasa dari Mei Ling Clan. Setelah melewati Tianhuo Road, ia pasti akan membatalkan pengakuannya dan mengembalikannya kepada Anda. Jika Anda menemukan sesuatu yang berbeda di gedung berikutnya Bao, rekan Sen Daois dapat memilih yang pertama dan mengambilnya. Bab 2451, We Met Again. Tidak masalah. Landen Sen secara alami setuju. Segera menyerahkan 3 potong atribut air harta karun roh prasejarah yang luar biasa kepada Tao Yaur, dan Tao Yaur segera membagikan 3 harta itu kepada 3 pembudidaya berkekuatan tinggi dari ras Mei Ling. Pada tingkat puncak fit, harta roh prasejarah pamungkas dapat diaktifkan sesuka hati setelah mengenali sang master, tanpa perlu pemurnian. Biksu Mei Ling Clan mematuhi perintah, begitu mereka memasuki danau cair, mungkin sulit untuk berbalik. Jangan jatuhkan rantai di tengah, jika tidak konsekuensinya akan menjadi bencana. Teriak Tao Yaur. Iya. Para biarawan menjawab satu demi satu. Masuk Tianhuo Road. Dengan perintah, Tao Yaur memimpin dalam mendesak perisai warna kristal es di tangannya, menopang perisai es besar, menyelimuti para pembudidaya, dan kemudian memasuki jalan api langit. Para biksu di belakang mengikuti, dan Landen Sen mendesak bendera biru kecil air untuk memberkati pertahanan perisai es. Fuer dan 3 pembudidaya puncak dari balapan Mei Ling juga mendesak atribut air mereka masing-masing untuk menahan suhu tinggi yang menyala-nyala di danau cair. Para beku lainnya juga bergabung bersama untuk membuka penghalang pertahanan dan berjuang keras untuk melawan. Bah. Begitu memasuki jalan Tianhuo, penghalang pertahanan yang dibentuk oleh upaya bersama para pembudidaya mengeluarkan banyak asap putih. Karena sulit untuk terbang di alam rahasia, para beku hanya dapat menggunakan penghalang defensif untuk mengapung di permukaan danau cair. Bum. Api nyata dan hujan matahari yang jatuh di langit terus membombardir penghalang pertahanan, membuat suara ledakan terus-menerus dan memercikkan ombak di danau cair. Nyaris tak mampu menahannya, masalahnya tidak besar. Landen Sen menghela nafas lega. Faktanya, dia sendirian, dan dengan kekuatan pertahanan Hunyuan Yiki, dia memiliki harapan besar untuk melewati danau yang meleleh, tetapi Hunyuan Yiki di tubuhnya dikonsumsi oleh serangan roh jahat sekarang. Diperkirakan akan dibutuhkan biaya untuk melewati danau cair ini. Abis. Pada saat itu, jika ada konflik dengan para beku Mahayana lainnya, situasinya akan sangat berbahaya. Bertindak dengan perlombaan Mei Ling, Anda dapat mempertahankan kekuatan Anda sampai batas tertinggi. Tim perlombaan Mei Ling berjalan melalui danau cair untuk sementara waktu, dan tidak ada yang terjadi. Semua beku juga menghela nafas lega. Jalan api pada hari ini tampaknya tidak berbahaya seperti yang mereka kira. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama.
Setelah tim suku Meiling berjalan melalui danau lava untuk sementara waktu, mereka tiba-tiba menemukan titik cahaya putih berkedip di sisi kanan, yang langsung mengejutkan biarawan itu. Bintik-bintik cahaya putih sepertinya mendekatinya sedikit demi sedikit. Apa itu? Landon Sen buru-buru melakukan keterampilan penglihatan spiritual untuk dilihat. Saya melihat bahwa titik cahaya putih sebenarnya adalah perahu giok putih, yang mengeluarkan banyak gas putih, sehingga terlihat putih. Melihat dari dekat, ada barisan biksu yang duduk di perahu putih. Salah satunya, Landon Sen, yang mengenakan baju hijau, sudah tak asing lagi. Rumput, ini Feng Yaotian. Landon Sen mengutuk, ekspresinya sangat jelek. Bukan hal yang baik untuk bertemu pria ini, kuncinya masih pada kesempatan ini. Perhatian semua orang, itu adalah biksu dari suku Fenggui. Tao Yaur juga melihat pasukan suku hantu di atas kapal putih, dan segera mengirim transmisi suara ke suku Meiling. Hati Fuer bergetar dan buru-buru berteriak, Penatua Tao Yaur, mari kita ubah arah kita alih-alih menemui Fenggui Zhu. Tidak, orang-orang itu datang ke arah kita, kata Tao Yaur dengan wajah pucat. Perahu putih itu jelas lebih cepat dari mereka, dan hanya masalah waktu sebelum diangkat. Ada total 30 biksu di atas kapal, dan ada 3 biksu Mahayana termasuk Feng Yaotian. Barisan ini benar-benar dapat membunuh orang Mei Lingzu dalam hitungan detik. Haha, Landon Sen akhirnya ditangkap oleh tuan muda ini, dan dengan cepat mengejarku. Feng Yaotian menatap Landon Sen di kejauhan, dengan senyum pahit di mulutnya. Iya. Kedua biksu Mahayana dengan tergesa-gesa mengendalikan perahu roh putih, yang, seperti anak panah dari tali, mengejar ke arah biksu suku Meiling. Perahu roh putih ini disebut Holy Frost Spirit Boat, dan itu adalah senjata ajaib yang disiapkan khusus oleh suku Fenggui untuk menghadapi kemungkinan jalan api di langit. Bahan untuk memperbaiki perahu roh dicampur dengan tulang-tulang roh sejati tingkat rendah, Frost Chiron, yang diserang oleh api dan merupakan salah satu harta paling kaya dari suku Fenggui. Tidak lama kemudian, kapal putih itu hanya berjarak 20.000 meter dari Landon Sen. Landon Sen bermacam-macam, bukankah menurutmu, kita bertemu lagi? Feng Yaotian tertawa liar di kepala kapal, wajahnya sangat mengerikan. Setelah Feng Yaotian memasuki ranah rahasia Kyushu, ia ingin menangkap Landon Sen untuk pertama kalinya, tetapi lingkungan di ranah rahasia itu istimewa, dan jarak persepsi ngengat nafas angin sangat dipersingkat. Dalam keputusasaan, Feng Yaotian mendengarkan pendapat kedua tetua Mahayana dari suku Fenggui, dan pertama-tama melewati jalan Tianhuo. Tanpa diduga, ketika mereka melintasi Tianhuo Road, Winbreat Mo tiba-tiba merasakan keberadaan Landon Sen. Feng Yaotian sangat gembira dan mengejarnya untuk pertama kalinya. Wajah Landon Sen gelap seperti bagian bawah pot, dan dia berkata dengan senyum kering, "Oh, bukankah tuan muda Feng ini? Jangan datang ke sini tanpa terluka. Ini bukan tempat untuk bertarung, bagaimana kalau menunggu kita untuk menyeberangi langit dan api jalan, dan kemudian datang ke duel secara terbuka? Kamu lumpuh oleh duel." Penanam suku Fenggui mematuhi perintah dan membunuh Landon Sen yang kejam untukku sekarang. Feng Yaotian jengkel dan berteriak marah. Ketika sampai pada duel, ia kehilangan kendali atas emosinya. Meskipun dia mati-matian tidak mau mengakuinya, Feng Yaotian tahu bahwa dia bukan lawan Landon Sen. Kali ini dia tidak lagi gelisah oleh Landon Sen, jadi dia memutuskan untuk membunuh Landon Sen secara langsung untuk menghindari masalah di masa depan. Tepat ketika para pembudidaya suku Fenggui ingin melakukan sesuatu, Tao Yaur di sisi yang berlawanan berteriak, "Tunggu. Tuan muda Feng, suku Meiling dan suku Fenggui kami tidak punya dendam, jadi jangan berkelahi begitu keras. Tuan muda, kita hanya perlu menargetkan Landon Sen sendirian. Jika kita membunuh tetua dan wanita muda klan Meiling ini, aku khawatir itu akan menyebabkan banyak masalah." Seorang biksu Mahayana botak berwajah hijau dari klan Fenggui kata Yi Feng Yaotian. "Tidak apa-apa jika kita tidak ingin melakukannya. Tao Yaur, kamu membiarkan hal-hal lain Landon Sen keluar, jika tidak jangan salahkan klan Fenggui kami untuk membunuhmu." Feng Yaotian meraung liar dengan ekspresi kekerasan. "Kamu." Tao Yaur mengertakkan gigi peraknya, wajahnya sangat jelek. "Ini adalah pusat dari Tianhuo Road, jika kamu bertarung, kamu mungkin bisa melarikan diri, tetapi Fuer dan yang lainnya pasti akan menderita. Tetapi jika dia mengkhianati Landon Sen, itu akan benar-benar tampak bahwa Meilings mereka serakah untuk hidup dan takut akan kematian." Wajah Fuer pucat, tepat ketika dia mencoba membujuk Feng Yaotian. Dengan desir, Landon Sen dengan tegas bergegas keluar dari penghalang defensif ras Meiling, dan berkata dengan senyum panjang, "Haha, Feng Yaotian, seperti yang Anda inginkan, Lao Su telah keluar, datang dan bunuh aku." Landon Sen berubah menjadi cahaya putih, dan seluruh tubuhnya diselimuti Hunyuan Qi, terbang menuju perahu putih seperti percikan api dan batu api, dan 9 bintang surgawi berputar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi. Dia tidak ingin mendapatkan perhatian Feng Yaotian karena keterlibatannya dengan Meiling Rache. "Haha, binatang Landon Sen, karena kamu begitu baik, maka tuan muda akan membuatmu sempurna. Dua tetua, bunuh bajingan ini bersamaku." Setelah Feng Yaotian menyeringai, dia bergegas keluar dari perahu roh.
Bab 2452 Purple Cloud Break. Formasi pedang 9 kamu, bunuh. Landen Sen tersenyum menyeringai, dan 9 bintang langit di sekitarnya berubah menjadi bayangan pedang di langit. Bayangan pedang berwarna-warni bertabrakan dan berjalin satu sama lain, meledak dengan kekuatan ekstrim dan momentum yang menakjubkan. Bayangan pedang, seperti gelombang, menyapu langit dan menyapu Feng Yaotian yang bergegas. Trik ini lagi. Feng Yaotian mengutuk diam-diam di dalam hatinya, dia telah terluka parah oleh susunan pedang aneh ini yang begitu kuat sehingga dia menyerang. Melihat bahwa formasi pedang yang luar biasa datang, Feng Yaotian telah belajar kali ini, alih-alih menolak serangan Landen Sen, ia menawarkan senjata sihir pertahanan berbentuk seperti batu bata ungu. Ziyun Brick, blokir aku. Feng Yaotian berteriak keras, melempar bata ungu itu, dan menabrak batu bata dengan sekuat tenaga. Berdengung. Batu bata itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya ungu matahari yang kuat, dan langsung meluas hingga beberapa ribu meter, seperti tembok kota ungu tebal, menghalangi Feng Yaotian. Momen selanjutnya. Ledakan. Bayangan pedang besar seperti gelombang membombardir dinding ungu dengan raungan memekakkan telinga, dan cahaya yang menyilaukan membuat seluruh langit berwarna-warni. Angin kencang menyapu sekeliling, dan lava cair di danau lava terbang seperti ombak. Feng Yaotian hampir terbang dengan batu bata, tetapi untungnya, dia mendesak kekuatan spiritualnya dengan gila, yang tahan terhadap tekanan dan tidak terlalu jelek. Bata Ziyun tiba-tiba memblokir pukulan penuh Landen Sen, dan permukaan bata itu hanya ditandai dengan beberapa tanda, dan itu tidak rusak sedikit pun. Itu adalah batu Ziyun, sungguh menakjubkan. Feng Yaotian diam-diam bahagia. Batu bata ungu ini bukan harta spiritual prasejarah, tetapi harta yang bisa dikonsumsi, harta ini bisa tahan terhadap pukulan dari biksu puncak Mahayana. Tetapi dengan meningkatnya jumlah hit, kemampuan defensif dari harta ini akan melemah. Ziyun Brick adalah tiruan dari File Jinyuan, Tianlingbao, dan juga salah satu dari 10 harta karun suku Fenggui. Sebelum kalah dari Landen Sen dalam tampilan penuh, Feng Yaotian tidak bisa menelan nafas ini dan meminta ayahnya Xie Fenggui untuk harta Ziyun Brick untuk berurusan dengan Landen Sen. Kaisar Hantu Angin Jahat juga berharap putranya bisa menjadi senjata yang hebat, jadi dia hanya memberikan harta ini kepada Feng Yaotian. Cih. Landen Sen memukul bibirnya, tanpa diduga Feng Yaotian memiliki senjata sihir pertahanan yang tajam. Menilai dari kemampuan senjata sihir pertahanan ini, diperkirakan bahwa itu jauh melebihi harta roh prasejarah pamungkas. Lindungi Tuan Muda. Dua biksu Mahayana dari suku Fenggui segera bergegas, dan masing-masing melancarkan serangan sengit ke arah Landen Sen. Salah satu pembudidaya lapis baja membuka mulutnya dan menyemburkan sinar hitam, menembak ke arah Landen Sen seperti meriam laser tebal. Biksu berkepala hijau berwajah hijau lainnya berubah menjadi cakar raksasa hijau di lengan kanan. Cakar raksasa membengkak dan membentang tanpa batas, dan menekan ke arah Landen Sen seperti gunung raksasa, mengandung kekuatan penghancur yang sangat kuat. Melihat serangan mengerikan dari kedua biksu Mahayana, Landen Sen harus memenggal Star Slash dengan putus asa. Bum bum bum. Bayangan pedang emas kejam bertabrakan dengan dua serangan, membuat raungan gemuruh. Sayangnya, Sky Star Slash saja tidak cukup untuk menahan dua serangan ini. Sinar hitam dan cakar raksasa hijau merobek bayangan pedang emas, dan menyerang langsung ke arah Landen Sen. Hati Landen Sen besar, dan dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membuka Hun Yuan, dan omong-omong, dia dengan cepat mencabut pedang matahari murni dan perisai untuk mempertahankan dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Ledakan itu terdengar seperti petir di langit yang cerah, dan pedang dan perisai matahari murni hancur terbuka seperti kertas, dan dua serangan menabrak topeng yang dibuka Hun Yuan. Bahkan dengan pertahanan terpadu Hun Yuan, Landen Sen masih merasa seolah-olah ribuan gunung hancur pada saat yang sama, kekuatan kontra guncangan besar mengguncangnya dan jatuh ke danau leleh. Dengan pop, Landen Sen bergegas keluar dari danau cair, ekspresinya sangat suram. Meskipun ia tidak menderita luka-luka, setelah tiba-tiba menahan dua serangan Mahayana, ditambah dengan suhu yang sangat tinggi di danau cair, beberapa Hun Yuan Qi di tubuhnya banyak dikonsumsi. Dengan kondisinya saat ini, paling banyak dua pukulan lagi, Hun Yuan akan sepenuhnya dikonsumsi dalam sekali jalan. Pada saat itu, kekuatan pertahanan baju besi Hun Yuan tidak akan mampu bertahan melawan serangan tiga biksu Mahayana. Kultivasi Landen Sen tidak mencukupi. Jika tidak ada berkah satu ki yang dibuat oleh 5 senjata sihir Hun Yuan yang dapat dipakai, pertahanannya akan melemah ke tingkat yang sangat rendah, tidak mampu menahan serangan para biksu Mahayana. Ketika dua Mahayana dari suku Fenggui melihat bahwa Landen Sen dipukul oleh mereka berdua, tidak ada yang terjadi, mereka tidak dapat membantu menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut di wajah mereka, berpikir bahwa kekuatan pertahanan anak ini terlalu menakjubkan, bukan? Tidak, kamu tidak bisa menjadi musuh, ayo pergi dari sini dulu. Nalar memberitahu Landen Sen bahwa dia harus mundur. Landen Sen menggertakkan giginya, memutar kepalanya dan berlari, jubah campuran di bahunya dan sepatu bot ingot bercampur di bawah kakinya melepaskan cahaya matahari yang kuat, menginjak danau yang meleleh, dan dengan cepat melangkah ke timur. Gelombang melewati.
Mau lari? Tidak ada pintu. Dua tetua, jangan biarkan Lenden Sen binatang buas ini lari. Feng Yaotian berteriak keras dan mengejar Lenden Sen untuk pertama kalinya, diikuti oleh dua biksu Mahayana lainnya dari suku Fenggui. Meskipun jalan Tianhuo sangat berbahaya, jalan itu menimbulkan sedikit ancaman bagi para beku Mahayana. Selama kekuatan pertahanannya tidak terlalu buruk, para biksu Mahayana awal dapat berjalan bebas di danau cair. Melihat bahwa tiga biksu Mahayana dari suku Fenggui mengejar Lenden Sen, wajah cantik Fuer pucat, dan dia berbisik, "Penatua Tao Yaur, pergi bantu Lenden Sen." Dia tidak mungkin tiga Mahayana lawan biksu itu. Tao Yaur juga berkata dengan cemas, "Nona Fuer, Anda tenang dan tenang, bukan karena saya tidak ingin membantu, tetapi saya tidak bisa keluar darinya. Begitu saya meninggalkan penghalang pertahanan ini, Anda hampir tidak bisa menahan api nyata matahari di jalan api." Fuer mengertakkan gigi peraknya dan berteriak, "Tidak, kita tidak boleh mati tanpa menyelamatkan. Penatua Tao Yaur, karena kamu tidak bisa pergi, kita akan mengambil keuntungan dari tiga klan Mahayana Fenggui untuk pergi, dan bergegas untuk merebut klan Fenggui Perahu Putih. Selama kita bisa naik ke perahu roh, kita tidak perlu takut dengan api matahari yang sebenarnya. Ini." Tao Yaur mengerutkan alisnya, sedikit sulit untuk dipilih. Setelah perahu putih suku hantu angin dirampok, suku hantu angin yang tegak dan tegak menjadi musuh. Dalam hal yang tidak mungkin dialami Lenden Sen, tiga anggota suku Mahayana dari suku Fenggui tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. "Tidak, Nona, kami tidak bisa menempatkan semua pembudidaya klan Meiling dalam bahaya karena Lenden Sen sendirian. Su Tao Yaur tidak bisa menyetujui permintaan Anda." Tao Yaur menggelengkan kepalanya. Tidak peduli bagaimana Fuer membujuknya, Tao Yaur tidak setuju, dan air mata Fuer yang cemas tetap ada. Meskipun Tao Yaur tidak setuju dengan Fuer, dia ingin memahami situasi pertempuran di tempat pertama dan melihat apakah dia bisa membantu Lenden Sen sambil melestarikan Meiling Rache. "Aku semua mengikuti." Tao Yaur mendengus dan mencoba membuka penghalang pertahanan, dan berjalan melintasi permukaan danau yang meleleh dengan cepat, mencoba mengejar Lenden Sen dan tiga biksu Mahayana dari suku Fenggui. Pada saat ini, mengaum. Raungan binatang yang mengguncang langit tiba-tiba datang dari timur jauh, dan raungan binatang buas ini memiliki perasaan ngeri yang tak terlukiskan. Nafas yang keras menekan keabadian, memadamkan langit.